Sinar matahari menghilang dari bumi, hanya membekas di langit yang tampak megah. Sinar itu terperosok membawa jingga berkilauan indah. Dua sejoli masih asik bersengkrama penuh rasa kasih. Sambil melihat danau yang bergelombang, mereka tidak menghiraukan waktu yang melaju. Angin semilir mempermainkan rambut mereka. Ada kebahagiaan yang tidak terhingga di hati masing-masing. Dan datanglah malam. Dua sejoli itu masih larut dalam api asmara. Gunawan dan Nita saling melepas rindu yang terpendam. Mereka telah melewatkan azan maghrib dan azan isya tanpa beribadah. Setan menjadi nomor 3 setelah mereka. Bang, coba taruh tanganmu di saku. Lalu mintalah apa yang menjadi keinginanmu, ucap Nita begitu melihat bintang jatuh. Bintang itu bergerak perlahan berpindah tempat. Gunawan mengikuti apa yang dilakukan Nita. Dia masukkan kedua tangannya di saku celana, lalu mendongakkan kepalanya, meminta sambil memejamkan mata. Setelah bintang berhenti di lain tempat, mereka saling pandang lalu sama-sama tertawa. Apa yang tadi menjadi permintaanmu, Bang? Tanya Nita. Aku hanya ingin kita selalu bersama, susah maupun senang, hidup ataupun setelahnya, jawab Gunawan. Wah, ternyata permintaan kita sama ya. Mereka sama-sama tersenyum dengan tangan saling berpegangan. Sesaat kemudian mereka beranjak meninggalkan tempat tersebut. Dua sejoli itu berniat membeli bakso sebelum pulang. Tapi tanpa disangka, mendung datang dengan cepat hingga turunlah hujan. Cuaca yang semula terang benderang berubah menjadi gelap gulita. Gunawan membelokkan motor pada sebuah gubuk tua di pinggiran jalan. Dibiarkan motornya kehujanan, lalu mereka segera berteduh di gubuk tersebut. Sepi, hanya gemuruh hujan yang terdengar. Dengan menggigil, Nita bersedekat coba melawan dingin. Sesaat kemudian mati lampu yang menambah suasana semakin gelap. Keberadaan setan di antara mereka membawa Gunawan mendekat erat pacarnya. Hawa dingin pun menjadi sedikit hangat, hingga terjadilah hubungan terlarang di antara mereka. Gubuk rehat di balik semak menjadi saksi hilangnya kesucian dua remaja pemuja cinta. Setelah malam itu, gaya berpacaran mereka menggebu-gebu hingga kebablasan. Nita kedapatan hamil. Mendapat kenyataan itu membuat mereka menjadi kebingungan. Terutama Nita yang lebih khawatir daripada Gunawan. Itu karena dia menanggung beban lebih berat dengan perubahan yang ada pada tubuhnya. Dua sejoli itu merasa kalau orang tua mereka tahu, pastilah akan marah besar. Hal itu membuat mereka mengambil jalan dengan resiko yang sangat besar. Ketika kandungan Nita memasuki usia 3 bulan, mereka sepakat untuk menggugurkan kandungan. Didatanginya seorang dokter yang bersedia mengemiskan perut Nita. Apa kamu tidak akan menyesal nantinya? Tanya Bu Dokter sebelum memulai aborsi. Dengan penuh keyakinan, Nita menyuruh agar operasi segera dilakukan. Dan dimulailah kebodohan itu. Satu sikap keliru yang dilarang agama dan dilarang hukum. Celakanya, di tengah proses itu terjadilah pendarahan hebat.
Dokter merasa kewalahan melihat darah yang membanjir. Apalagi Gunawan yang tampak sangat panik. Pikirannya melayang kemana-mana. Dalam ketegangan itu, Gunawan memaksa agar Nita segera dilarikan ke rumah sakit. Setelah perdebatan panjang, barulah Nita buru-buru dibawa ke rumah sakit. Ingatlah Bang, janjimu Bang. Suara Nita terdengar melemah dan malang tidak bisa ditampik. Nita mengembuskan nafas terakhir dalam perjalanan menuju rumah sakit. Gunawan yang berada di sampingnya berteriak histeris. Satu penyesalan yang tidak bisa dimaafkan. Gunawan ditahan pihak berwajib. Dia dipersalahkan melanggar hukum tentang aborsi. Dokter yang membantu menggugurkan kandungan juga ikut diperiksa. Yang sudah pasti, tempat praktek ditutup dan akan mengalami proses hukum. Meski Nita telah tiada, namun cinta Gunawan pada sang kekasih tidak luntur. Dia bersikukuh akan menikahi jasad Nita. Bahkan, dia mengancam akan menghilangkan nyawanya jika permintaan itu tidak dituruti. Yang akhirnya, pihak keluarga tidak bisa membendung keinginan tersebut. Mereka tidak ingin jika harus kehilangan 2 nyawa demi kepentingan duniawi. Ini bukanlah hal yang baik, ucap seorang kiai yang dimintai pertimbangan oleh keluarga Nita. Menurutnya, pernikahan semacam itu tidaklah sah menurut Islam, di mana dalam satu proses pernikahan, wanita yang menjadi pengantin harus menjawab bersedia atau tidak menjadi istri. Jika wanita itu sudah meninggal, lantas bagaimana jawabannya? Kalaupun seseorang sudah bernazar akan menikahi untuk sehidup semati, maka gugurlah nazar tersebut jika salah satu pasangan meninggal dunia. Tidak ada nazar semacam itu dalam agama. Kalaupun pernikahan itu dilaksanakan demi status anak agar mempunyai ayah, itu pun tidak perlu dilaksanakan. Yang benar adalah pihak wanita mencari calon suami pengganti untuk anak yang dikandung. Karena tujuan pernikahan adalah melaksanakan sunnah Nabi, juga membangun rumah tangga yang sakinah, termasuk melestarikan keturunan dan membangun silaturahmi antara 2 keluarga besar. Sebab itu, pernikahan itu tidak sah dan tidak sesuai dengan yang diatur dalam agama, ucap Pak Kiai mengakhiri penjelasannya. Karena Pak Kiai tidak melarang, maka proses pernikahan Gunawan dengan Nita yang sudah menjadi mayat tetap dilaksanakan di musola lembaga pemasyarakatan. Dia dibawa keluar sel oleh 3 petugas polisi. Lalu dilakukan prosesi pernikahan dimulai dengan sholat jenazah, yang kemudian diteruskan dengan mengucap akad nikah di depan jasad Nita. Di sana, seorang penghulu membimbing proses pernikahan aneh tersebut. Setelah selesai berucap akad, Gunawan diperkenankan melihat wajah Nita untuk yang terakhir kali. Tangis haru seketika meledak dari seluruh pengunjung ketika melihat peristiwa tersebut. Sebuah kisah cinta yang sangat kuat. Sumpah mereka menyatu meski berbeda alam. Sesaat kemudian jasad Nita diusung untuk dimakamkan. Selamat jalan, istriku, batin Gunawan dengan penuh luka di hatinya, yang kemudian dia pun pingsan. Buru-buru dia dipapah untuk dimasukkan kembali ke dalam sel tahanan. Dalam pingsannya Gunawan, dia didatangi Nita yang didampingi 2 sosok mengerikan. Sosok yang hitam legam dengan mata menyala putih. Nita meminta agar Gunawan segera menyusulnya. Nita akan menanti waktu bulan madu. Jika itu tidak dituruti, maka dia akan mengancam membuat Gunawan menderita seumur hidup. Tapi jika bulan madu itu dituruti, maka ada satu kesaktian yang akan dimiliki Gunawan.
Begitu siuman, Gunawan seperti orang ketakutan. Dia menggigil dengan tatapan kosong. Dia merasa ada yang harus dilakukan untuk menyempurnakan pernikahan dua alam yang dilakukannya. Tapi dia terkurung. Tidak ada yang bisa dilakukan selain menunggu kebebasan. Hari berganti bulan, yang disusul bergantinya tahun. Gunawan berubah menjadi kurus kering. Tatapannya masih kosong penuh misteri. Dia sering didatangi sosok Nita yang membuat perubahan penuh dalam dirinya. Meskipun dia sudah mengambil sikap tegas, namun sosok itu terus menghantui. Sikap yang diambil Gunawan adalah satu hal yang penuh resiko. Dia bersumpah di saat keluar penjara nanti akan melakukan ritual bulan madu sesuai yang dipinta Nita. Dan hari itu pun datang. Setelah 4 tahun 6 bulan berada di tahanan, kini Gunawan kembali menghirup udara bebas. Dan tanpa menunggu waktu, dia menemui Mbah Randu, orang pintar yang menjadi tujuannya sejak di dalam tahanan. Mbah Randu merupakan orang sakti yang menganut ilmu hitam. Sengaja Gunawan menuju padanya, karena dalam mimpi yang meneror itu selalu dihadirkan satu ilmu yang bertentangan dengan agama, di mana ilmu itu harus dia dapat demi menyempurnakan pernikahannya. Mbah Randu tidak bisa berkata banyak. Dia hanya menyuruh Gunawan agar mendatangi sebuah tempat terpencil di sisi pantai, di mana ada sebuah gua yang hanya orang tertentu saja yang tahu. Datanglah ke sana di malam Jumat Kliwon, sendirian, ucap Mbah Randu. Gunawan tidak bertanya apapun. Sebelum dia beranjak pulang, Mbah Randu memberinya sebuah raja dibungkus secuil kain hitam. Barang tersebut disuruh membawa saat pergi ke gua tersebut. Gunawan berjalan sendiri di remang cahaya bulan. Dia menyusuri jalanan setapak hutan di pinggiran pantai. Gemuruh air laut sangat terasa mendekatnya. Mungkin gua ini yang dimaksud Mbah Randu, ucap Gunawan saat melihat sebuah gua di tengah perjalanannya. Perasaan ngeri mendadak muncul saat terdengar suara tawa menggema. Suara cekikikan itu sangat menakutkan, disusul dengan munculnya bayangan putih yang melayang masuk ke dalam gua. Sesaat kemudian, gua itu diterangi dengan cahaya kuning keemasan. Masuklah. Suara perempuan memanggil Gunawan. Gunawan segera masuk ke dalam gua dengan perasaan was-was. Begitu berada di dalam gua, tampak seorang perempuan didampingi dua sosok mengerikan berada di sana. Dua sosok itu sama persis dengan yang mendampingi Nita di setiap mimpinya. Aku adalah istrimu. Aku akan mengabulkan apa yang menjadi keinginanmu, asalkan kamu memenuhi syaratnya. Wanita itu berucap dengan suara menggaung. Dan mau tidak mau, Gunawan pun melakukan kesepakatan di sana, di mana dia tidak diperbolehkan menikah dengan wanita lain seumur hidupnya. Selain itu, dia harus menyediakan kamar khusus dengan bermacam umbu rampe, yaitu berupa dupa, nasi uduk, kembang setaman, dan beras kuning. Sementara kembang melati disebar di ranjang yang bersih. Sementara penerangan di kamar tersebut haruslah remang. Di kamar itu, Gunawan disuruh menunggu kehadiran seseorang yang dinikahinya, yang menurut dia adalah Nita. Padahal dalam perkawinan yang terjadi, ijab kabul itu dilakukan bersama sosok Nyi Mas Purbaningrum.
Satu sosok yang selalu menggantikan mempelai wanita saat terjadi pernikahan dua alam. Tanpa rasa ragu, Gunawan mempersiapkan semua syarat yang dipinta. Dia melakukan hal itu secara diam-diam di kamarnya. Hingga setiap malam Jumat Kliwon terjadilah persetubuhan dua alam, di mana muncul sosok berwujud Nita yang datang menemui Gunawan. Setelah berakhir ritual tersebut, Gunawan sangat senang karena ranjangnya bertaburan uang. Selain kekayaan yang melimpah, Gunawan juga memiliki kesaktian yang tiada tanding, sehingga membuat dirinya penuh kesombongan. Dia menjadi orang yang disegani, tapi sayang, kemampuannya itu digunakan dalam jalan yang keliru. Atau mungkin saja itulah yang menjadi jalan bagi penganut ilmu hitam. Mereka digariskan menjauh dari Tuhan. Gunawan menggunakan kedidayaannya untuk membantu orang-orang yang berwatak jahat. Preman, pencuri, perampok, termasuk orang yang ingin mencelakai musuhnya dengan cara gaib. Dan memang dengan mereka lah Gunawan melewati kesehariannya. Gun, bertobatlah. Tuhan akan selalu membuka pintu maaf untuk umatnya. Ucap ibunya melihat Gunawan yang semakin tidak terkendali kelakuannya. Gunawan malah tertawa keras. Dia sudah kebal dengan nasihat bapak maupun ibunya. Entah yang keberapa kali ucapan ibunya itu dia dengar. Berbeda dengan sang bapak yang sudah enggan memberi ceramah, ibunya tetap terus-menerus menasihati setiap ada kesempatan. Dan kesombongan Gunawan mengalahkan siapapun. Dia merasa yang paling benar. Kekayaan Gunawan makin tidak terhitung, tapi semua dihabiskan untuk foya-foya demi kesenangan diri. Dia yang mulai bosan selalu dinasihati ibunya, memutuskan membeli lahan lalu mendirikan rumah sendiri. Di rumah yang terbilang mewah itu, dia membuat satu kamar khusus sebagai tempat ritualnya. Dan rumah itu pun dijadikan markas oleh kawan-kawannya. Mereka menjadikan rumah itu sebagai tempat maksiat. Tapi Gunawan masih bisa mengendalikan diri. Dia tetap memegang teguh sumpahnya pada Nyimas, meski mabuk berat sekalipun. Waktu terus melangkah sesuai arahan Tuhan. Di usia yang sudah setengah abad, Gunawan mulai merasakan perubahan pada tubuhnya. Akibat sering minum minuman keras, dia divonis berpenyakit ginjal, termasuk komplikasi pada organ tubuh lain. Sudah 3 malam Jumat, Nyimas tidak lagi mendatanginya. Padahal semua persyaratan masih dipegang teguh oleh Gunawan. Dia tidak tahu penyebab pasti tentang perginya sosok Nyimas. Sosok yang membuat kehidupannya berubah drastis, bertambah kaya dan dipenuhi ilmu kedikdayaan. Nita, maafkan aku, ucap Gunawan di samping nisan pacarnya. Tidak terasa air matanya mengalir menyesal. Dia mengenang masa lalu bersama kekasihnya itu, sebuah akhir yang menyesakkan dada. Dia berharap waktu bisa kembali untuk mengulang semua, agar tidak pernah ada penyesalan yang panjang. Setelah dari makam, Gunawan menuju gua tempat Nyimas berada. Tapi dia sangat terkejut saat tidak menemukan keberadaan gua tersebut. Yang muncul justru suara-suara menakutkan yang menembus gendang telinganya. Meski dia sudah menutupi kedua telinga dengan rapat, tapi suara yang mengerikan masih terdengar sangat jelas. Segera saja Gunawan keluar hutan. Dia berlari menuju mobil dengan kedua tangan menutupi telinganya. Ketakutannya semakin menjadi
ketika sosok Nita muncul dengan wujud yang berbeda. Matanya hitam pekat dengan raut wajah putih pucat. Darah segar terus mengalir dari selangkangannya dengan deras, terus mengalir hingga menuju mobil Gunawan. Dengan gemetaran, Gunawan memasuki mobil dan segera melaju. Suara bising tawa mengerikan itu terngiang di telinganya. Tapi kali ini bukan hanya suara saja. Terlihat jelas sosok Nita duduk di jok belakang mobilnya. Sosok mengerikan itu duduk diam tanpa bergerak sedikit pun. Dengan ketakutan yang luar biasa, Gunawan terus menyetir mobil hingga perasaannya cukup tenang ketika sosok itu menghilang. Ikutlah denganku, Bang. Tiba-tiba suara Nita muncul yang membuat Gunawan menghentikan mobil secara mendadak. Dengan perasaan tidak karuan, dia berteriak sekuat tenaga, mencoba melepaskan segala kengerian di hatinya. Tapi teror tidak sampai di situ. Sosok Nita kembali muncul berlumuran darah tepat di samping kaca mobil. Sosok itu datang menagih janji tentang suka duka dan tentang hidup mati. Kehidupan Gunawan semakin menderita. Suara bising mengerikan yang selalu muncul membuatnya seperti orang gila. Sering berteriak, bahkan terkadang mengamuk memukul barang apapun yang ada di sampingnya. Satu persatu, kawan-kawannya pergi meninggalkan dia. Hanya bapak dan ibunya yang sudah renta dengan setia mendampingi anaknya. Kini, kondisi Gunawan semakin memprihatinkan. Selain bergelut dengan penyakit medis, di mana dia melakukan 2 kali cuci darah dalam seminggu, dia juga menghadapi teror Nita. Sosok itu datang sekaligus meninggalkan suara kengerian yang membuat Gunawan penuh ketakutan. Masa lalunya telah membuat dia salah jalan, ucap Barandu yang dipanggil Bapak Gunawan atas perintah anaknya. Ahli ilmu hitam itu menjelaskan tentang pernikahan Rijalul Ghaib. Satu pernikahan yang tumbuh subur sebelum Islam masuk ke Nusantara. Dulu bukan mayat yang dinikahi, tapi pusaka berupa keris. Seseorang melaksanakan hal itu karena ingin menguasai satu ilmu yang sangat sakti. Di mana kala itu, orang sakti akan selalu menang dan menguasai apapun yang diinginkan. Ketika Islam masuk, hal itu dihilangkan oleh para wali. Bahkan diharamkan pada saat itu. Tapi pemburu ilmu hitam mencari jalan lain untuk tujuan yang dicari, yaitu menikahi mayat. Kala itu sang pemburu sangat nekat melakukannya dengan cara membongkar kuburan orang yang baru meninggal. Saat membongkar, mereka tidak menggunakan alat bantu apapun, tapi hanya menggunakan kedua tangannya saja. Kemudian mayat tersebut dibawa menuju tempat khusus yang sudah disediakan untuk ritual. Yang puncak dari ritual tersebut adalah menyetubuhi mayat. Dan awal pernikahan dengan mayat dimulai dengan seorang prajurit kerajaan Cirebon. Demi pangkat, dia memburu kesaktian hingga ke wilayah Jawa Tengah. Saat tiba di pesisir pantai Sodong, dia bertemu dengan orang sakti. Orang tersebut memperkenalkan ilmu yang tiada batas kesaktiannya dengan ritual berbahaya. Singkat cerita, prajurit tersebut mencari orang sakti yang baru meninggal. Dan ditemukanlah Nyimas Purbaningrum, anak dari seorang resi yang tersohor kedikdayaannya. Perempuan ini meninggal dikarenakan diracun oleh kakaknya sendiri yang diliputi api cemburu. Pernikahan tersebut berlangsung dengan keberhasilan. Namun di saat prajurit menemui titik emas dalam karirnya, Nyimas Purbaningrum menerornya hingga dia gila dan kemudian meninggal. Dan sejak itu, Nyimas Purbaningrum akan selalu menghantui di setiap ada ritual Rijalul Ghaib. Nyimas
membuat siapapun yang melakukan ritual tersebut menderita di masa tuanya. Orang itu akan menyesal dan kesulitan di sakaratul maut. Tutur Mbah Randu di akhir ceritanya. Mbah Randu menambahkan, sengaja dia menunjukkan gua gaib di dekat pesisir pada Gunawan. Karena jika tidak ke sana, maka nasibnya akan lebih mengerikan. Nyimas akan selalu memburunya hingga dia mengalami hal buruk berkepanjangan. Tidak ada yang bisa diperbuat lagi oleh keluarga Gunawan. Beberapa kiai termasuk orang pintar tidak mampu menyembuhkannya. Setelah orang tuanya meninggal dunia, dia mengalami hidup yang sangat menderita. Tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Kesombongan itu telah berlalu. Dan di akhir hayatnya, Gunawan meninggal dengan kedua tangan menutupi telinganya. Tidak ada seorang pun yang mampu menekuk tangan tersebut untuk disedekapkan. Dia pun dimakamkan dengan kondisi seperti itu. Gunawan meninggalkan cerita yang tidak patut ditiru, di mana cinta seharusnya dipandang dengan bijak, bukan hanya dengan nafsu maupun dengan ikrar, namun atas dasar kitab suci. Di sanalah Tuhan meluruskan setiap jalan umatnya. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.